Bab 117, Akasha, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada banyak familiar di Akron, tetapi tidak mungkin bagi sebagian besar familiar ini untuk mengadakan percakapan yang layak. Mereka mengawasi tugas yang diberikan kepada mereka, seperti yang telah diprogram untuk dilakukan, dan hanya mampu mematuhi perintah sederhana yang diberikan oleh para penyihir yang mengunjungi aula mereka. Namun, Mer berbeda. Meskipun dia adalah familiar yang diciptakan dengan menggunakan sihir, dia sangat canggih sehingga orang bahkan bisa percaya bahwa dia adalah manusia sejati. Mer sendiri sangat bangga dengan fakta ini. Karena itu, Mer tidak suka menghabiskan waktu luangnya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan familiar lainnya. Meskipun tubuhnya tidak benar-benar perlu makan atau minum, dia ingin makan dan minum seperti orang sungguhan. Dia ingin bisa merasakan dan mengekspresikan emosinya melalui percakapan santai dengan orang lain. Perpustakaan kerajaan ini, Akron, seperti penjara yang membosankan bagi Mer. Dia benar-benar dilarang keluar dari pintu Akron, jadi dia telah menghabiskan beberapa ratus tahun terakhirnya dalam keadaan lesu. Bahkan ketika dia tidak tahan lagi, dia akan mematikan hubungannya dengan witchcraft, seperti mematikan daya keperangkat, itu akan mematikan kesadarannya. Sebagai seorang familiar, Mer tidak bisa tidur, dia juga tidak merasa perlu tidur, tetapi penangguhan kesadaran ini agak mirip dengan tidur. Tapi itu hanya mirip, itu tidak benar-benar tidur. Dia bahkan tidak bisa bermimpi. Pada akhirnya, ini berarti bahwa tidak ada cara bagi Mer untuk menghilangkan kebosanannya. Membosankan sekali, Mer berpikir pada dirinya sendiri saat dia merosot di atas meja, cemberut. Meskipun dia sudah menyadari betapa membosankannya tempat ini lebih dari 100 tahun yang lalu, beberapa bulan terakhir sangat membosankan dan berliku-liku bagi Mer. Ini semua karena Sir Eugene, Mer mengeluh. Dia sedang memikirkan Eugene Leonhardt. Dia baru mengunjungi Aula Siena selama 2 tahun. Dibandingkan dengan lamanya waktu Mer ada, ini adalah waktu yang sangat singkat. Namun, waktu yang singkat itu sangat menyenangkan sehingga mengingatkan Mer akan waktu yang dia habiskan bersama Siena, penciptanya, dulu sekali. Meskipun ada beberapa penyihir lain yang pernah mengunjungi Aula Siena sebelum Eugene, Mer tidak pernah merasa senang berbicara dengan para penyihir tua yang kuno dan selera humornya telah menurun seiring bertambahnya usia. Sebagian besar penyihir yang mengunjungi tempat ini adalah idiot yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka mendengarkan suara orang yang menyebut mereka jenius, dan dengan demikian mereka telah jatuh ke dalam ilusi bahwa mereka benar-benar jenius. Dengan kata lain, mereka asyik dengan kesombongan dan cinta diri mereka sendiri. Penyihir seperti itu tidak menghormati familiar seperti Mer. Ini adalah masalah yang tidak dapat dihindari. Kebanyakan penyihir memperlakukan familiar mereka sebagai budak yang mengurus tugas-tugas rumit bagi mereka. Meskipun dilarang oleh hukum benua untuk menggunakan manusia atau setengah manusia sebagai budak, tidak ada masalah dengan penyihir yang menggunakan familiar mereka sebagai budak. Tapi Eugene berbeda. Dia tidak keberatan berbicara dengan Mer dan tidak pernah meremehkan Mer hanya karena dia seorang familiar. Sementara itu, dia juga asyik belajar. Sebagian besar dari tipe penyihir yang merendahkan ini tidak dapat memahami ilmu penyihir, dan dalam keputusasaan mereka, mereka akan segera meninggalkan Aula Siena seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Namun, Eugene telah pergi ke Aula Siena setiap hari selama 2 tahun penuh untuk memahami kerajinan penyihir, dan telah berhasil mempelajarinya melalui kerja keras dan ketekunannya. Aku sangat bosan, aku bisa mati saja, terang Mer sambil terus cemberut dan mengetuk meja. Bahkan tidak ada penyihir lain yang berkunjung. Baru beberapa bulan sejak Eugene pergi, tetapi Mer tidak bisa mempercayai fakta ini. Meskipun waktu tidak benar-benar menyentuhnya, itu masih terasa seperti setidaknya 1 tahun telah berlalu, jadi apakah itu benar-benar hanya beberapa bulan? Tidak, beberapa bulan masih cukup lama bagi manusia. Jika banyak waktu telah berlalu, bukankah dia setidaknya datang dan berkunjung sekali saja, bahkan jika itu karena bosan? Pertengkaran. Pikirannya yang lelah dibangunkan oleh alarm yang tiba-tiba. Mer mengangkat kepalanya dan mengerjap kaget selama beberapa saat. Segera, senyum cerah menyebar di bibirnya. Dia mengambil topi besar yang dia letakkan di sampingnya dan bangkit dari tempat duduknya. Setelah dengan kasar meluruskan rambutnya yang keriting dengan tangannya, Mer meletakkan topi itu di atas ikalnya, tetapi dia tidak menyukai tampilan bayangannya di jendela. Mengambil topinya kembali, dia dengan cepat mengacak-acak rambutnya dengan kedua tangannya. Dia tidak ingin terlihat terlalu rapi. Dia bahkan tidak ingin terlihat seolah-olah dia sedang menunggu untuk menyambutnya ketika dia bangun. Apa yang dia inginkan adalah tampilan yang alami, agar terlihat seperti biasanya. Berfokus dengan penuh semangat pada kedatangannya, Mer dengan cepat berlari untuk berdiri di depan lift. Apa yang harus saya katakan? Mer bertanya-tanya. Kenapa kamu kembali? Seperti yang saya pikirkan, Anda sudah menyadarinya, bukan? Tuan Eugene, tesis sihir Anda cukup mengesankan, tetapi itu tidak sempurna. Ya, tapi itu wajar saja. Lagi pula, bukankah baru 2 tahun sejak kamu mulai belajar sihir? Itulah sebabnya saya memberitahu Anda, bukan begitu, Sir Eugene? Bahwa Anda seharusnya tidak terburu-buru untuk pergi. Sihir harus dilakukan dengan pikiran yang tenang. Nah, fakta bahwa Anda bahkan tidak pernah mendengarkan nasihat orang lain juga disebutkan beberapa kali dalam dongeng.
Jika Anda benar-benar menjalani kehidupan masa lalu Anda seperti itu, maka Anda harus mengubah banyak hal sekarang setelah Anda bereinkarnasi. Itu terlalu lama. Lift sedang dalam perjalanan ke atas. Itu akan tiba dalam beberapa detik dari sekarang. Mer menegakkan punggungnya dan membusungkan dadanya, lalu dia meletakkan kedua tangan di pinggangnya. Selamat datang di Aula Siena, ucap Mer sambil tersenyum lebar, seperti saat mereka pertama kali bertemu. Tepat setelah dia mengeluarkan kata-kata itu, Mer merasa perlu untuk meringis. Suaranya keluar lebih tinggi dari yang dia duga. Dan bukan hanya suaranya, rasanya senyumnya juga agak terlalu lebar. Mer segera meluruskan ekspresinya dan mundur beberapa langkah. Berpura-pura terkejut, Mer melanjutkan, ya ampun. Bukan Tuan Eugene, kamu baru saja meninggalkan Arot beberapa bulan yang lalu, apa yang kamu lakukan kembali begitu cepat? Sekali lagi, Mer merasa menyesal begitu kata-kata ini keluar. Dia terkait dengan sistem manajemen Akron. Ini berarti dia bisa mengetahui secara real-time ketika penyihir manapun menunjukkan kartu masuk mereka dan memasuki Akron. Dan Eugene mungkin juga menyadari fakta ini. Saat Eugene menatapnya dan hendak mengatakan sesuatu, Mer meledak. Sistem manajemen Akron telah mati untuk pemeliharaan sejak pagi ini. Seperti yang Anda ketahui, Sir Eugene, mantra bisa sangat rumit dan harus diperiksa secara berkala. Terutama di sini, di Akron, karena ada banyak harta karun yang menarik banyak minat dan bahkan mungkin menggoda negara lain, apalagi penyihir individu, untuk mencoba kabur bersama mereka. Oh, begitu. Eugene bereaksi ringan. Iya itu betul. Meskipun mantra yang dilemparkan oleh Lady Siena begitu sempurna sehingga tidak perlu dirombak bahkan setelah 100 tahun berlalu, sistem manajemen Akron tidak dibuat oleh Lady Siena. Sungguh sekarang, itu cukup sulit bagi kita, kau tahu. Untungnya, tidak banyak penyihir yang berkunjung. Penyelamatan yang sempurna, pikir Mer sambil menyeringai nakal. Jadi, Sir Eugene, bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke sini? Apakah Anda menyadari bahwa Anda masih perlu belajar lebih banyak lagi? Mer menggoda. Eugene bersenandung saat dia dengan tenang menatap wajah Mer yang terbalik. Dia tampak seperti Siena di masa kecilnya. Berbeda dengan yang ada di potret, senyum ini penuh dengan keceriaan. Eugene menyeringai dan meletakkan tangannya di atas kepala Mer. Wow, kau benar-benar melewati batas begitu saja begitu kita bertemu, keluh Mer. Dia benar-benar harus melepaskan tangannya, atau setidaknya itulah yang dia katakan pada dirinya sendiri, tetapi Mer tidak mencoba untuk segera melepaskan tangannya. Sebaliknya, dia hanya menyeringai ketika dia menatap Eugene. Apakah kamu baik-baik saja? Eugene bertanya. Aku mendengus jijik. Hehe, mengapa bahkan bertanya apakah saya baik-baik saja atau tidak? Itu sama seperti biasanya. Itu hanya terdengar seperti kamu tidak melakukannya dengan baik padaku, jawab Eugene. Tidak sama sekali, Mer bersikeras. Saya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa semuanya sama seperti biasanya, tanpa ada yang datang mengunjungiku, di tengah ketenangan yang tenang ini. Iya. Aku bisa sedikit merenung, melakukan pembersihan, dan menyusun ulang buku-buku ajaib yang dipajang di rak buku. Mer berusaha keras untuk tidak terlalu banyak mengeluh. Saat dia terus berbicara dengan nada monoton, Mer memegang pergelangan tangan Eugene, tangannya masih bertumpu di kepalanya. Setelah menenangkan diri, Mer terbatuk. Nah, untuk saat ini, kita tidak boleh hanya berdiri di sini, menghalangi pintu masuk. Bukankah kamu sudah akrab dengan semuanya di sini? Tak perlu dikatakan, tempat Anda selalu duduk masih dalam keadaan yang sama. Tentu saja, ada juga bantal yang kamu tinggalkan di sana. Sudut mulut Signard berkedut saat Eugene berbicara. Jika mereka sendirian, Signard pasti akan menggodanya, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Ada elf lain, dan ada juga Christina. Kurasa aku tidak perlu duduk di tempatku yang biasa. Hah? Meskipun Eugene tersenyum ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Mer tidak tersenyum. Matanya melebar menjadi lingkaran saat dia menatap Eugene. Kenapa tidak? Mer memohon saat wajahnya berkerut. Tidak mungkin. Apakah Anda benar-benar datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menyapa? Bukankah kamu datang ke sini karena kamu ingin terus berlatih sihirmu? Iya, untuk hal-hal seperti latihan sihir, aku tidak perlu datang ke sini untuk melakukan itu, kan? Eugene berkata menggoda. Betapa sombongnya. Mer berteriak dengan nada tajam saat dia mencubit pergelangan tangan Eugene. Saya tidak akan mentolerir komentar seperti itu dari Anda, Sir Eugene. Apakah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda hanya ingin berlatih sihir Anda di tempat lain, bukan di sini? Apakah Anda tahu berapa banyak penyihir yang telah membuat keinginan seumur hidup mereka untuk suatu hari bisa menjadi Akron? Pohon dunia menginginkan tempat yang lebih dalam, lebih padat, dan lebih hidup. Sejujurnya, itu tidak ada hubungannya denganku, kata Eugene. Iya, itu mungkin benar, tapi, bagaimanapun, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, akan jauh lebih efisien untuk berlatih di Akron daripada berlatih sendiri, bantah Mer dengan sungguh-sungguh. Iya, kurasa itu mungkin benar, Eugene mengangkat bahu. Konten iklan. Kamu benar-benar menyebalkan, Mer menggeram dengan bahu gemetar saat dia memutar jari-jarinya yang mencubit. Iya ya, saya tahu Anda berbakat, Tuan Eugene. Tapi jadi apa? Mengapa Anda bahkan datang ke sini?
Hanya untuk menyapa. Saya menolak untuk menerima salam Anda. Tidak ada alasan untuk itu, jika aku harus mengatakan sesuatu, itu hanya karena, apa? Hah? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menuju ke dalam? Sementara Mer berada di tengah omelannya, Eugene mulai berjalan ke aula tanpa melepaskan tangan Mer, yang masih mencubit pergelangan tangannya. Sambil melontarkan pertanyaannya, Mer mengikuti di belakang Eugene. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak perlu duduk di tempat biasa? Jadi kenapa kamu menuju ke dalam? Lihat, pada akhirnya, Anda benar-benar akan duduk. Jadi mengapa bertindak seperti Anda tidak? Bukannya aku marah tentang itu, atau apalah. Aku tidak akan duduk, ulang Eugene. Lalu kenapa kamu, Mer tiba-tiba berhenti berbicara. Alisnya berkerut dan dia melepaskan tangan Eugene sebelum akhirnya berkata, Trempel Vizardo ada di sini. Apa? Eugene menanggapi. Apakah kamu sudah melupakannya? Mer mengingatkan Eugene, dia komandan penyihir pengadilan Arot. Seorang lelaki tua yang berkeliling dengan kumis setang yang tidak terlalu cocok untuknya. Tidak, aku tahu siapa dia, tapi bagaimana kamu tahu dia ada di sini? Eugene mengklarifikasi. Bagaimana aku tahu? Apa yang kamu bicarakan? Ah! Mer berteriak kaget sebelum dengan cepat meluruskan ekspresinya. Sepertinya perombakan sistem manajemen telah selesai. Waktu yang tepat, komentar Eugene. Dunia ini penuh dengan kebetulan seperti itu. Apa? Sepertinya Trempel Vizardo sedang menuju ke aula ini. Mungkinkah karena Anda, Tuan Eugene? Mer berspekulasi. Mungkin itu masalahnya, kata Eugene sambil menyeringai, mana di Leyland pada akhirnya akan habis. Itulah mengapa Leyland Leonhardt berada di bawah manajemen yang ketat. Mereka tiba di sini lebih cepat dari yang dia duga. Iya, dia seharusnya mengira mereka akan datang lebih awal, karena dia terbang di zona larangan terbang. Para penjaga terutama bertanggung jawab untuk mengelola keamanan ibu kota, tetapi pada akhirnya, penjaga tingkat tertinggi melapor ke divisi penyihir pengadilan. Tuan Eugene. Teriakan itu dikeluarkan segera setelah pintu lift terbuka. Trempel berjalan keluar dari pintu dengan tangan terbuka lebar. Jika kamu datang ke Arot, alangkah baiknya jika kamu menghubungi kami sebelumnya. Sejujurnya, Trempel sedikit kesal, baik oleh fakta bahwa Eugene telah melanggar hukum dengan terbang di langit di atas ibu kota dan oleh fakta bahwa dia, komandan divisi penyihir pengadilan, harus secara pribadi mengambil tindakan untuk itu. Masalah sepele. Namun, itu tidak bisa dihindari. Jika pihak yang melanggar hanyalah penyihir biasa, maka dia bisa saja ditangani sesuai dengan hukum. Tapi dia bukan penyihir biasa, kan? Trempel sangat tertarik pada Eugene dan berharap entah bagaimana bisa membujuknya untuk bergabung dengan para penyihir pengadilan. Adapun Eugene terbang tanpa izin. Sesuatu seperti itu bisa diberikan sedikit kelonggaran. Jika Eugene memintanya, Trempel bahkan berpikir untuk memberinya hak untuk terbang bebas melintasi langit Arot. Bukankah kamu di sini untuk menghukumku? Eugene bertanya. Hahaha. Apa yang harus saya katakan? Terbang di langit di atas ibu kota, ya, mungkin akan menjadi masalah jika rata-rata penyihir melakukannya, tapi tidak apa-apa jika itu kamu, Lord Eugene, kata Trempel patuh. Jika itu masalahnya, maka itu adalah keberuntunganku. Eugene dengan santai menerima absolusi. Haha, tolong jangan terlalu mengkhawatirkannya. Ya, Tuan Eugene masih muda, bukan? Sepertinya Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak berakting seusia Anda, haha. Terbang di tempat terlarang adalah pelanggaran ringan, jadi bisa dengan mudah diabaikan. Jadi, apakah itu berarti Lord Eugene sekarang menjadi pelampung aturan? 1. Trempel tertawa terbahak-bahak saat dia mengucapkan permainan kata-katanya. Tidak dapat menahannya, Mer mengungkapkan ekspresi jijik. Tubuh Eugene menggigil jijik saat dia menoleh untuk melihat wajah Trempel. Kumis setangnya benar-benar tidak cocok untuknya. Meskipun dia pasti lebih tua dari penampilannya, Trempel memiliki wajah seorang pria paruh baya dengan kerutan yang serasi. Kamu gila. Eugene ingat ketika dia membuat lelucon serupa. Kata-kata yang diludahkan Ciel saat itu saat wajahnya berubah menjadi cemberut bergema di dalam kepalanya. Itu benar, jadi inilah yang dirasakan Ciel saat itu. Eugene sekarang merasa menyesal karena mengucapkan kata-kata seperti itu pada waktu itu. Iya, kurasa begitu, Eugene masih mencoba menanggapi dengan sopan saat dia menoleh ke belakang. Trempel juga tidak senang dengan reaksi kering dari Eugene. Dia adalah komandan penyihir pengadilan. Posisinya adalah yang tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang penyihir perang di Arot. Dalam beberapa hal, ini berarti dia memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada seorang Tower Master. Orang seperti itu secara pribadi datang mengunjungi Eugene dan bahkan membuat lelucon sebagai tanda persahabatan, tetapi sebaliknya. Meskipun aku bisa membuat para penyihir pengadilan tertawa terbahak-bahak sehingga mereka harus menahan perut mereka hanya dengan membuka mulutku, Trempel mengeluh dalam hati. Ngomong-ngomong, Lord Eugene, bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke Akron? Aku datang ke sini untuk suatu tugas, jawab Eugene, mukjizat dilakukan oleh Dewa Cahaya sendiri, tetapi setiap mukjizat memiliki cahaya. Petik 2. Apa maksudmu, tugas? Agak terkenal diketahui bahwa Anda terobsesi dengan witchcraft saat Anda belajar di Arot, Lord Eugene. Haha, seperti yang diharapkan, Tuan Eugene, Anda benar-benar penyihir di hati.
Diingatkan akan mantra yang begitu hebat setiap kali kamu menutup mata, kamu tidak tahan untuk pergi lebih lama lagi, bukan? Trempel berkata dengan senyum pengertian saat dia berjalan ke Eugene. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu tinggal di Arot secara permanen? Oh, saya juga telah mendengar berita tentang Anda, Tuan Eugene. Mereka mengatakan bahwa kamu kembali dari Samar memimpin lebih dari 100 elf bersamamu. Sementara saya pernah mendengar bahwa hutan di perkebunan utama klan Leonhard cukup luas dan indah, sebenarnya, itu bukan milik Anda, sekarang bukan, Tuan Eugene. Petik 2. Ya, baik, Eugene mencoba untuk tetap tidak berkomitmen. Kamu juga sudah dewasa sekarang, jadi. Sampai kapan kamu berencana untuk tinggal di rumah utama di mana begitu banyak mata tertuju padamu? Tuan Eugene, jika Anda menginginkannya, saya dapat menemukan rumah mewah untuk Anda di ibu kota. Adapun elf yang Anda pilih dari hutan, ada hutan milik istana kerajaan yang bisa mereka tinggal di. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Trempel bertanya, matanya melebar saat dia menatap Eugene. Eugene telah mengelilingi Witchcraft, yang berada di tengah aula, dan sekarang berdiri di depan Akasha, yang digantung di dinding. Trempel menyadari sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Ahaha. Jadi itu masalahnya. Tuan Eugene, Anda belum memiliki staf sendiri, kan? Saya ingat ketika saya pertama kali mengunjungi Aula Siena di Akron. Itu adalah pertama kalinya saya melihat staf yang luar biasa dan cantik. Sama sepertimu, aku terpesona. Tongkat yang aku gunakan tidak lagi enak dipandang, jadi aku benar-benar bersusah payah untuk mendapatkan tongkat yang terbuat dari kayu pohon peri. Di usianya, Eugene masih memiliki sisi imut dalam dirinya. Trempel berjalan ke Eugene dengan senyum geli. Sangat sulit untuk mendapatkannya dan bahkan ketika itu tersedia, tidak ada jaminan bahwa kamu akan bisa mendapatkannya. Tetapi jika Tuan Eugene bergabung dengan penyihir pengadilan, Trempel terdiam dengan sugestif. Tanpa memberikan jawaban apapun, Eugene mengulurkan tangan ke arah Akasha. Trempel tidak merasa perlu menghentikannya melakukan hal itu. Di aula ini, tidak ada aturan yang melarang tamu memegang Akasha secara langsung. Ini karena tidak ada gunanya melakukannya. Akasha tidak mengenali siapapun selain Siena bijaksana sebagai tuannya. Tuan Eugene, tidak seperti Trempel, Mer berdiri tepat di sebelah Eugene. Dia merasa seperti ada sesuatu yang berbeda terjadi dari senyum yang ada di wajah Gen. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Bagaimana menurutmu? Kamu bisa tahu hanya dengan melihat. Eugene mencibir sambil terus menjangkau Akasha. Sama seperti terakhir kali, aku ingin mencoba memegangnya. Tunggu, kata Mer, wajahnya memutih. Mana Eugene bergerak? Itu bukan hanya infus mana yang sederhana, mana yang bergerak seolah-olah melakukan semacam teknik. Apa artinya ini sudah jelas? Eugene mencoba menggunakan semacam sihir. Senyum Trempel langsung menghilang. Dilarang menggunakan sihir di Akron. Ini adalah tabu kuat yang tidak bisa dibandingkan dengan larangan terbang di atas ibu kota. Buku-buku tebal yang disimpan di Akron adalah mantra terbesar di Arot. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah mantra terbesar dalam sejarah sihir. Oleh karena itu, mereka perlu dilindungi dengan hati-hati. Karena itu, tidak ada yang diizinkan menggunakan sihir di Akron. Apakah itu komandan penyihir pengadilan, master menara, atau bahkan keluarga kerajaan Arot? Tuan Eugene, Trempel mengeluarkan raungan. Tabu ini saat ini sedang dilanggar tepat di depan matanya. Mer dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih kerah Eugene. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Tuntut Mer. Anda harus sangat sadar, Tuan Eugene. Menggunakan sihir di Akron adalah. Aku tahu, kata Eugene dengan anggukan saat dia menarik Akasha lebih dekat. Namun, tanpa menggunakan sihir, aku tidak akan bisa membawa ini, jadi apalagi yang bisa kulakukan? Mer tidak bisa mengatakan apa-apa dalam menanggapi kata-kata ini. Astaga! Dragonheart yang tertanam di ujung akas meledak menjadi cahaya. 1. Permainan kata-kata asli menggunakan frase Korea yang bisa berarti, anak terbang, dan nakal. Inilah upaya saya untuk menerjemahkannya ke dalam permainan kata yang sama mengerikannya. Bagi mereka yang tidak mengerti, ini adalah permainan dari seseorang yang melanggar aturan.